ini kita masih menggunakan Google Meet ya, sambil nanti melihat perkembangan. Kalau seandainya memungkinkan kita bisa offline ya, nanti kita setting untuk pertemuan offline. Nah, hanya mungkin yang harus diperhatikan adalah bahwa pertemuan hari ini dan seterusnya itu sudah masuk presentasi ya, seperti yang saya sudah sampaikan di awal kuliah dan sebelumnya, sehingga saya harapkan ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya, jadi kita punya kurang lebih 4 pertemuan lagi, ya, sehingga upayakan semua bisa tampil. Karena kalau ada kelompok yang tidak tampil, ya kemungkinan itu nanti tidak ada nilai ya untuk presentasi. Ya, jadi mungkin nanti dikoordinasi oleh KM ya, Laras nanti bisa melis ya kelompok-kelompok yang tampil dari mulai hari ini sampai minggu berikutnya dan seterusnya. Ya, sehingga nanti diharapkan semua bisa tampil maksimal ya, dan Anda bisa membuat makalahnya dari berbagai sumber dan dari beberapa referensi yang sudah Anda miliki. Nah, itu ya harapan saya gitu ya, sehingga sekali lagi saya tidak harus memaksa Anda membuat makalah yang sudah saya sampaikan di awal-awal kuliah. Yang penting Anda kerjakan sebaik mungkin dan upayakan apa yang Anda tampilkan itu adalah yang terbaik. Tidak asal-asalan atau tidak seenaknya dan asal ada gitu kan. Ya, jadi tolong itu diperhatikan. Karena memang sekali lagi nilai presentasi ini cukup besar ya, sehingga Anda bisa memanfaatkan seoptimal mungkin. Ini sudah ada 22, saya pikir ini sudah lengkap ya, tinggal beberapa orang lagi yang masuk. Hari ini yang akan tampil kelompok berapa? Halo? Sudah ada kelompok yang siap tampil hari ini? Sudah Pak, insya Allah. Oke ya, jadi untuk hari ini ada beberapa kelompok yang tampil, silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang lainnya nanti bisa merespon dan memberikan pertanyaan, saran ataupun tambahan, sehingga bisa menyempurnakan makalah ataupun presentasi dari kelompok yang tampil hari ini. Ya, lalu nanti hasil presentasi ya baik PPT ataupun makalah bisa Anda kirimkan via WA saya ya untuk dinilai dan juga diberikan progres terhadap apa yang sudah Anda lakukan. Saya pikir itu saja ya untuk mempersingkat waktu. Silakan kelompok yang akan tampil hari ini memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nanti ada moderatornya. Silakan nanti moderator yang akan mengawal ya atau mengkoordinir kegiatan presentasi kelompok hari ini. Ya, jadi waktu dan ruangan maya ini bisa Anda manfaatkan sebaik mungkin dan tentu dalam batas-batas waktu yang sudah kita tentukan. Oke, silakan ya. Kita mulai untuk presentasi hari ini. Silakan untuk kelompok pertama yang akan tampil bisa menampilkan PPT-nya. Enggak.
Punten Pak, izin bertanya. Untuk moderatornya itu dari kelompok yang akan presentasi atau dari kelompok lain tuh Pak? Oke, silakan ya yang mau tampil di share PPT-nya. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Untuk moderatornya itu dari kelompok yang akan presentasi atau dari kelompok lain gitu Pak? Kalau bisa dari kelompok lain ya, biar kelompok yang bersangkutan konsentrasi ke presentasi di gantian berikutnya. Silakan ambil dari kelompok lain untuk jadi moderator. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bersedia menjadi moderator?
Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di hari pertama setelah libur Lebaran. Minal aizin wal faizin, karena masih ada suasana Lebaran pada pertemuan kali ini. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bersama dengan teman-teman saya mengenai sistem proteksi tegangan tinggi. Adapun kelompok kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama dari saya, Agung Febriana, yang kedua Indra Septian, yang ketiga Ilham Nasrullah, yang keempat itu saya sendiri, dan yang terakhir yaitu Muhammad Dio Setiawan. Baik, tanpa menunggu waktu yang lama, lanjut saja kita buka pada pemateri yang pertama, yaitu pada Saudara Agung. Dipersilahkan. Ya, langsung saja untuk materi pertama. Boleh di next, saudara. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan ada 5 bahasan dari kelompok kita. Yang pertama itu latar belakangnya, kemudian definisi dari tegangan tinggi itu seperti apa, lalu ada masuk ke peralatan proteksinya, cara kerja, dan juga yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Next. Nah, langsung yang pertama, latar belakang. Nah, jadi bahwasannya di sini sistem proteksi tenaga listrik pada umumnya terdiri dari beberapa komponen. Nah, yang dirancang untuk mengidentifikasi kondisi sistem tenaga listrik dan bekerja berdasarkan informasi yang diperoleh dari sistem tersebut. Jadi, bisa dikatakan bahwasannya setiap peralatan pada sistem proteksi ini itu dia itu sudah disetting oleh kita selaku pembuatnya untuk digunakan pada suatu sistem, yang mana di sini sistem tegangan tinggi gitu. Seperti halnya kalau kita lihat contoh kecilnya saja pada sebuah peralatan proteksi di mana pada tegangan tinggi contohnya adalah sulfur circuit breaker, dia itu sudah disetting akan bekerja pada tegangan 3,6 kV sampai dengan 760 kV. Nah, itu contoh kecil saja. Jadi bahwasanya informasi yang diperoleh dari sistem tenaga listrik akan digunakan gitu, untuk membandingkan besaran-besarannya dengan besaran ambang batas pada setiap peralatan proteksi. Itu definisi awal dari yang melatar belakangi terciptanya sistem proteksi ini. Kemudian proteksi tenaga listrik merupakan bagian yang menjamin bahwa dalam transmisi tenaga listrik ada. Ya. Maaf tadi sempat terputus. Nah, kita lanjut bahwasanya diadakannya sistem proteksi ini itu untuk menjamin keamanan itu bagi setiap komponen-komponen yang ada pada sistem tenaga listrik ini, baik dari sistemnya, baik dari humannya, kita selaku manusia yang ada ataupun yang terlibat pada sistem ini. Gitu. Nah, ini dapat dikatakan aman karena dalam transmisi tenaga listrik akan diberikan suatu alat yang berfungsi untuk mengamankan transmisi dari gangguan. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang benar-benar menjadi kunci utama diadakannya sistem proteksi ini, itu untuk mengamankan dari berbagai macam gangguan yang ada. Nah, bahkan mengamankan manusia itu sendiri itu dari bahaya yang ditimbulkan oleh pemindahan daya listrik dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu juga menjadi hal yang melatar belakangi adanya sistem proteksi ini.
Nah, ini poin pentingnya bahwa proteksi transmisi tenaga listrik sangat diperlukan dalam sistem transmisi tenaga listrik ini. Jadi, misalkan kalau kita lihat dari awal mentransmisikan listrik, misalkan dari gardu di step up menjadi 150 kV sampai lagi ke gardu induk di step down kan menjadi 20 kV, itu setiap komponen-komponen di perjalanannya itu pastinya ada komponen untuk memproteksi dari berbagai macam gangguan. Gitu. Next. Nah, ini ada di poin bawahnya bahwasannya dengan proteksi yang bagus, maka transmisi tidak akan rusak ketika ada sebuah gangguan yang bersifat sementara. Itu juga menjadi salah satu jaminan dengan diadakannya sistem proteksi itu untuk menjamin bahwasannya setiap sistem yang akan digunakan itu untuk tetap awet lah, istilahnya tidak mudah rusak dengan diadakannya sistem proteksi ini. Nah, jika proteksi sistem tenaga listrik ini baik, nah, maka apa sih yang akan berdampak pada sistem tersebut? Yang pertama, nilai ekonomis itu dapat diperoleh. Nah, jadi dengan sistem proteksi yang baik, maka nilai ekonomis akan diperoleh. Dikarenakan, nah, jika dalam suatu transmisi terjadi gangguan misal, maka kerusakan peralatan itu tidak dapat menyebar ke peralatan lain dikarenakan ada sebuah proteksi pada setiap alat-alatnya, setiap komponen. Jadi tidak akan menyebar ke peralatan yang lain. Jadi cuma hanya di satu titik itu aja gitu. Ketika ada gangguan, maka di sanalah sistem proteksi bekerja ketika ada gangguan. Seperti misalkan ada gangguan surya, maka lighting eraser akan bekerja. Nah, jadi itu. Jadi nilai ekonomis dan aman itu dapat dipadukan menjadi nilai andal. Jadi dengan uh, dengan sistem proteksi yang baik, kemudian dengan nilai ekonomis yang baik juga itu akan mendorong pada salah satu keandalan sistem transmisi itu sendiri atau di sini bisa dikatakan tegangan tinggi lah. Gitu. Jadi andal di sini tuh dimaksud adalah tidak membahayakan manusia yang berada di sekitar sistem tersebut. Sehingga manusia yang berada di sekitar transmisi ini tidak mengalami gangguan kesehatan maupun gangguan material. Nah, itu poin pentingnya. Jadi untuk menjaga keamanan bagi manusia dan juga sistem peralatan lainnya dengan diadakannya sistem proteksi ini. Mungkin untuk pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh Fadli. Baik, terima kasih Agung. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai sistem proteksi secara umum ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai tegangan tinggi. Nah, apa sih itu tegangan tinggi? Nah, tegangan tinggi itu dihasilkan oleh tegangan listrik ya. Nah, tegangan listrik itu terjadi karena beda potensial antara dua titik. Nah, tegangan listrik itu bisa dibangkitkan dari pembangkit dan dapat dikenal berbagai macam klasifikasi jenis tegangannya. Nah, klasifikasi itu terdiri dari tegangan rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi, dan lain-lainnya. Nah, bila kita lihat apa itu tegangan tinggi dari International Electronical Committee atau Komisi Internasional mengenai elektro, mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan tegangan tinggi yaitu yang dapat melebihi dari 1000 volt untuk listrik bolak-balik atau alternating current dan di atas 1500 volt untuk listrik searah. Nah, pengertian ini dipakai di pemerintah negara Inggris Raya. Nah, sedangkan untuk di Indonesia sendiri ataupun di dunia, definisi mengenai tegangan tinggi ini sangat bervariasi ya. Tidak baku atau tidak diatur oleh seluruh dunia maupun itu diatur oleh masing-masing negara sesuai dengan kemampuan teknisi dari mereka tersendiri gitu. Nah, kalau di Indonesia tegangan itu dapat dibagi jadi beberapa jenis ya. Pertama ada tegangan rendah, itu range-nya dari sekitar 100 sampai 1000 volt.
Tegangan menengah itu 1 kV sampai dengan 100 kV, tegangan tinggi itu sampai 100 kV sampai 345 kV, sedangkan ekstra tinggi itu berada di kisaran 345 kV sampai dengan 765 kV. Nah, definisi tegangan tinggi juga mengacu pada cara kerja dari teknisi itu tersendiri ya, di mana tegangan tinggi ini merupakan label untuk bagaimana kita memperbaiki suatu sistem bila nanti terjadi gangguan gitu. Misalnya ada label bahwa ini tegangan tinggi. Nah, itu pun akan memberikan simbol kepada para teknisi bahwa kita harus memperlakukan ini dengan hati-hati karena ini dapat melukai dan dapat menyebabkan bahkan kematian kalau kita tidak baik-baik pada tegangan tinggi atau pada yang sudah disimbolkan di area tersebut. Itu saja mengenai pembahasan tegangan tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Indra Septian, mengenai sistem proteksi. Baik, terima kasih sebelumnya. Next dulu. Ya. Di sini sistem proteksi. Sistem proteksi merupakan isolasi atau pelindungan dari mohon maaf. Di sini saya akan menjelaskan sistem proteksi. Sistem proteksi merupakan isolasi atau pelindungan dari adanya bahaya atau gangguan pada suatu komponen tenaga listrik, baik dalam pembangkit, transmisi, atau distribusi, yang dalam pengamanannya atau proteksinya mempunyai kekuasaan kekhususan bahkan seringkali berbeda-beda. Sistem proteksi utamanya adalah pengaman yang memprioritaskan alat untuk bekerja mengamankan saat terjadi gangguan dalam kondisi kurang normal pada rangkaian yang terjadi gangguan. Pengaman utama dimaksud dengan sebagai yang saat terjadi gangguan pada kawasan yang akan dilindungi. Oke, next. Di sini juga ada ciri-ciri pengaman utama yang pertama yaitu waktu kerja sangat cepat. Jadi di mana harus cepat gitu. Ketika ada gangguan harus cepat lah. Yang kedua di sini tidak bisa dikoordinasikan dengan proteksi lainnya. Jadi ketika ada yang kayak ada gangguan langsung langsung kayak sigap gitu tanpa ada kesinambungan dari proteksi lainnya gitu. Di sini ada tidak bergantung pada proteksi lainnya. Ya kayak yang tadi di sini juga ada daerah pengaman yang diapit oleh dua transformator arus. Next. Cara kerja sistem proteksi di sini yang pertama harus cepat dan sensitivitasnya harus tinggi gitu.
yang dimana ketika ada hubung singkat atau gangguan, maka si proteksi harus cepat memutus agar tidak merusak kepada komponen kayak gitu. Di sini juga harus andal gitu, dimana di sini harus andal sistem proteksi dapat disebut andal jika pada saat dibutuhkan akan selalu berfungsi dengan baik. Di sini juga harus peka atau sensitivitas gitu. Di mana sistem proteksi memiliki fungsi utama untuk menjadi media atau alat yang memisahkan bagian-bagian yang terkelompok gangguan dengan yang tidak terkelompok gangguan. Di sini juga harus ekonomis, di mana nilai ekonomis harus disesuaikan dengan kualitas dan faktor kehandalan yang sudah ditetapkan. Next. Di sini faktor-faktor terjadi gangguan, di mana yang pertama ada faktor manusia, internal dan eksternal gitu. Yang di mana faktor manusia menyangkut kesalahan atau kelalaian dalam memberikan perlakuan pada si alat itu, pada sistem itu sendiri gitu. Misal di sini melakukan penyambungan rangkaian keliru dalam melakukan pengombinasian suatu piranti pengaman dan sebagainya gitu. Jadi di sini teh ulah manusia sendiri gitu. Di sini juga ada masalah faktor internal gitu, yang dimana menyangkut gangguan-gangguan yang berasal dari sistem keausan dan sebagainya gitu, yang mengurangi sensitivitas daya isolasi peralatan listrik itu sendiri gitu. Yang dimana di sini ada faktor eksternal yang meliputi gangguan-gangguan yang berasal dari luar atau lingkungan sekitar pada sistem tersebut gitu. Oke, bisa di next. Ya, di sini ada peralatan proteksi yang dimana di sini pertama ada relay gitu. Di sini teh bisa dilihat bentuk relay itu pada transformator kayak seperti ini, dan pada generator itu ada yang seperti ini. Next. Di sini juga ada circuit breaker. Fungsi dari circuit breaker ini sebagai pemutus beban gitu. Sebagai sebuah isolasi dan penghantar arus beban sepanjang pemakaian dapat membawa pemutus arus atau hubung singkat gitu. Ya, sebagai pemutus apabila terjadi gangguan. Next. Di sini ada fuse gitu. Fuse di sini mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Terima kasih untuk Indra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikut. Untuk peralatan selanjutnya itu kita ada fuse ya. Jadi fuse ini mungkin bisa kita andaikan sama fungsinya seperti
circuit breaker, di mana dia akan memutus arus ya kalau misalkan ada hubungan pendek gitu ya, hubungan arus pendek ataupun kelebihan beban. Nah, di sini pun ada dua ya, di mana yang pertama itu pelebur penungguan arus nol atau the current awaiting zero type. Jadi pelebur ini dia akan menginterupsi secara keseluruhan ya atau secara sempurna, di mana jika setelah arus yang di pending atau ditunggu itu sama dengan nol arusnya. Dan pelebur ini termasuk jenis explosion ya, atau jenis yang akan hancur. Terus ada juga jenis vakum, jenis oil fuse, dan juga jenis cutout. Kemudian yang kedua itu ada pelebur penggeseran arus nol atau the current zero shifting type, di mana pelebur arus ini dalam waktu singkat dapat mengubah faktor daya yang rendah menjadi lebih tinggi kalau misalkan dalam satu rangkaian. Semisal jika saat menggeser titik arus mendekati 0 derajat akan mendekati titik tegangan yang sama dengan 0. Nah, salah satu jenisnya itu adalah pelebur pembatas energi arus gitu ya. Lalu di next. Kemudian di sini kita akan menjumpai trafo CT ya. Di mana trafo CT ini diperlukan untuk mengisolasi rangkaian sekunder seperti rai pengukur dan juga meteran gitu. Di mana dia akan berada pada rangkaian primer. Dan trafo CT ini menyediakan besaran sekunder trafo yang sebanding dengan besaran primernya, jadi sebanding gitu perbandingannya. Lalu yang kemudian ada lighting arrestor atau LA, di mana fungsi dari alat ini bagi sistem tenaga listrik tegangan tinggi terhadap dia itu akan melindungi rangkaian ya ataupun peralatan-peralatan lainnya dari sambaran petir, di mana pada kondisi normal arrestor ini berfungsi sebagai isolator. Jadi saat timbulnya petir gitu ya atau tersambar petir, dia akan jadi berubah fungsi menjadi konduktor, yang dimana dia akan mengalirkan arus dari petir ini ke grounding. Jadi tidak akan artinya meminimalisir adanya gangguan-gangguan terhadap sistem tegangan tinggi tersebut. Jadi rangkaiannya lebih aman gitu. Nah, kalau misalkan petirnya sudah hilang pun dia pun akan berubah kembali jadi isolator gitu. Jadi dia akan memutus daya. Oke, next. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan kita menggunakan sistem proteksi ini akan dijelaskan oleh Saudara Dio. Baik, terima kasih Fadli. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan ini, kelebihannya terutama ya secara umum itu yang pertama untuk mengamankan peralatan terhadap kerusakan akibat gangguan. Lalu kelebihan yang kedua sistem proteksi ini yaitu melokalisir sehingga pemadaman bagi konsumen diusahakan minimal dan sesingkat mungkin. Lebih bagus lagi jika tidak ada ya. Lalu berikutnya kelebihan sistem proteksi ini yaitu mencegah runtuhnya sistem sehingga pemadaman total atau blackout dapat dihindari. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan itu sendiri secara spesifik itu tergantung dari sistem yang digunakan pada peralatan tegangan tinggi tersebut. Sebagai contoh, di sini saya akan
memberikan contoh kelebihan dan kekurangan pembumian netral melalui Petersen. Pembumian netral Petersen ini sistem dari transformator 3 fasa dengan hubungan bintang yang dihubungkan dengan tanah melalui reaktor induktif. Adapun kelebihan dari pembumian netral Petersen ini yang pertama itu arus gangguan dapat dibuat kecil sehingga tidak berbahaya bagi makhluk hidup. Lalu yang berikutnya ada kerusakan peralatan sistem di mana arus gangguan mengalir dapat dihindari. Lalu yang ketiga itu kelebihan pembumian netral Petersen ini, sistem dapat terus beroperasi meskipun terjadi gangguan fasa ke tanah. Berikutnya ada kekurangan dari pembumian netral Petersen ini. Kekurangannya yaitu yang pertama ada relay gangguan tanah sukar dilaksanakan karena arus gangguan tanah relatif kecil. Berikutnya ada tidak dapat menghilangkan gangguan fasa ke tanah yang menetap pada sistem. Yang terakhir, operasi kumparan Petersen harus selalu diawasi karena bila ada perubahan pada sistem kumparan Petersen harus di-setel kembali. Berikutnya ada sistem proteksi pembumian netral melalui tahanan. Nah, sistem proteksi netral melalui tahanan ini sistem dari transformator 3 fasa dengan hubungan bintang yang dihubungkan dengan tanah melalui tahanan. Tahanannya itu NGR ya, atau Neutral Grounding Resistance. Kelebihan dari pembumian netral melalui tahanan ini yang pertama ada besar arus gangguan tanah dapat diperkecil, lalu bahaya gradient voltage lebih kecil karena arus gangguan tanah kecil. Yang berikutnya ada mengurangi kerusakan peralatan listrik akibat arus gangguan yang melaluinya. Adapun kerugian dari pembumian netral melalui tahanan ini yang pertama yaitu timbulnya rugi-rugi daya pada tahanan dan tanahan selama terjadinya gangguan fasa ke tanah. Berikutnya ada kepekaan relay pengaman menjadi berkurang karena arus gangguan ke tanah itu relatif kecil. Lalu berikutnya ada sistem proteksi yaitu pembumian netral langsung. Nah, netral sistem dari transformator 3 fasa ini dengan hubungan bintang yang dihubungkan langsung dengan tanah melalui elektroda CU. Tahanan pembumian ini tuh harus rendah, yaitu 0,5 ohm sampai 3 ohm. Kelebihan dari pembumian netral langsung ini, tegangan lebih pada fasa-fasanya yang tidak terganggu relatif kecil. Lalu kerja pemutus daya untuk melokalisir gangguan dapat dipermudah sehingga letak gangguan cepat untuk diketahui. Kerugian dari pembumian netral langsung ini ada dua. Yang pertama yaitu arus gangguan ke tanah besar sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada peralatan listrik yang dilaluinya. Nah, setiap gangguan fasa ke tanah itu selalu mengakibatkan terputusnya daya. Di sini saya akan memberikan contoh ya dari sistem proteksi itu sendiri. Di sini saya menggunakan sistem kerja line current different relay. Sistem kerja line current differential relay ini berdasarkan hukum Kirchhoff 1, yaitu membandingkan perbedaan arus yang masuk dengan arus yang keluar di saluran transmisi. Nah, difference relay ini memiliki dua CT, yaitu CT1 dan CT2, yang berada di gardu induk A dan gardu induk B. Fungsi kedua sisi CT ini sebagai sensor arus yang selanjutnya akan dideteksi oleh relay untuk dibandingkan perbedaan arus yang mengalir di saluran transmisi. Perbedaan arus tersebut akan memberikan respon kepada relay untuk menentukan relay bekerja atau tidak. Jika terjadi perbedaan arus gangguan yang melebihi nilai setting relay yang ditentukan, maka relay akan bekerja. Pengujian line current differential relay ini dilakukan untuk mengetahui respon dari kinerja relay ketika terjadi gangguan di saluran transmisi pada saat kondisi normal, internal fault, dan external fault. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan, dikembalikan kepada Fadli. Ya,
karena kita sudah berada di materi terakhir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai sistem proteksi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan semoga dapat bermanfaat. Bila ada yang ingin didiskusikan dari teman-teman semua, bisa mengangkat fitur raise hand di Google Meet-nya masing-masing atau bisa bertanya di via chat. Terima kasih. Kami tutup dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Hasbullah. Silakan ya yang mau bertanya atau mau menanggapi ya. Bisa direspon oleh yang presentasi. Ya, bagi teman-teman semua yang ingin mereview kembali materinya, boleh dilihat di grup mengenai PPT-nya sudah dikirim. Sambil menunggu ada yang bertanya atau tidak. Baik, terima kasih.
Ya, ada satu pertanyaan dari saudara Muhammad Ihsan Fauji. Izin saya membacakan kembali. Izin bertanya, bagaimana kalau pada suatu kasus tertentu terjadi gangguan yang lebih dari satu gangguan? Apakah ada atau apakah akan berpengaruh kepada alat proteksi yang lainnya? Walaupun tadi juga dijelaskan bahwa setiap alat proteksi itu tidak bergantung pada satu sama lain. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Muhammad Ihsan Fauzi. Pertanyaan ini nanti akan kami diskusikan terlebih dahulu sebelum kami jawab. Mohon ditunggu. Sembari menunggu jawaban dari Muhammad Ihsan, mungkin teman-teman lain ada yang ingin membantu menjawab atau ingin bertanya kembali mengenai materi yang tadi disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih. Oke, gimana nih? Sudah ini? Ada yang bertanya? Sudah ada, Pak, pertanyaan Sudah. dari Muhammad Ihsan. Tinggal direspon ya. Sudah, Silakan. Pak. Sedang kami diskusikan. Oke. Saya bacakan kembali pertanyaan dari Muhammad Ihsan. Mungkin ada yang tadi keluar dan baru join kembali. Izin bertanya, bagaimana kalau pada suatu kasus tertentu terjadi gangguan yang lebih dari satu gangguan? Apakah ada atau apakah akan berpengaruh kepada alat proteksi yang lainnya? Walaupun tadi juga dijelaskan bahwa setiap alat proteksi itu tidak bergantung pada satu sama lain.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ihsan mengenai kalau misalnya terjadi gangguan yang lebih dari satu, apakah akan berpengaruh ke alat proteksi yang lainnya? Walaupun tadi juga dijelaskan bahwa setiap alat proteksi itu tidak bergantung satu sama lain. Kita lihat dulu dari gangguan ya. Nah, dari gangguan itu semua sistem tenaga listrik itu pasti mempunyai gangguan ya, baik di internal maupun eksternalnya. Nah, faktor-faktor gangguan itu terdiri dari 3 faktor ya tadi. Ada faktor manusia, faktor internal, dan faktor eksternal. Nah, di antara gangguan itu ada berbagai macam juga ya, dari gangguan tadi faktor-faktor. Nah, sekarang ada macam-macam gangguannya, itu ada gangguan tegangan lebih, gangguan hubung singkat. Nah, bila dari pertanyaan tadi, apakah bisa terjadi lebih dari satu gangguan? Menurut saya itu bisa ya, bisa terjadi lebih dari satu gangguan. Misalnya gangguan di internal dari komponen itu sendiri maupun dari gangguan dari eksternal itu kegabung gitu. Namun dari segi berpengaruh kepada alat proteksi lainnya, menurut saya tidak berpengaruh karena yang berpengaruh itu di alat proteksi itu sendiri ya, tidak berpengaruh pada yang lainnya. Karena ketika ada terjadi gangguan, maka alat proteksi yang memproteksi itu dia akan memutus sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen lainnya ya. Itu saja mungkin yang dapat saya jawab dari pertanyaan Muhammad Ihsan. Bila ada kekurangan, bisa dibantu sama rekan-rekan saya satu kelompok ataupun dari teman-teman sekalian yang ingin menambahkan, dipersilakan. Ya, izin menambahkan. Jadi dalam apa istilahnya, ketika ada gangguan, jadi benar tadi bahwasanya dalam suatu sistem itu pasti akan memiliki lebih dari satu gangguan itu. Tapi dalam cara mengatasinya, setiap komponen-komponen itu sendiri itu memiliki tugasnya masing-masing. Jadi dia itu dari setiap komponen proteksi itu tadi benar apa yang dikatakan oleh Ilham bahwasanya tidak akan terpengaruh oleh peralatan lainnya. Misalkan kalau kita lihat ketika ada gangguan, misalkan gangguan dari eksternal, misalkan dari gangguan petir dan juga gangguan dari hubung singkat, maka dari dua gangguan itu, misalkan dari hubung singkat dan arus petir, maka yang akan bekerja itu adalah dari setiap komponennya masing-masing. Jadi tidak akan terpengaruh dari komponen yang lainnya. Mungkin seperti itu tambahannya. Ya, terima kasih kepada Agung. Bagaimana Saudara Ihsan Fauji atau yang lainnya? Apakah ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup dari pertanyaannya? Mungkin dari saya ya cukup. Terima kasih jawabannya. Jadi pada dasarnya setiap alat itu memiliki independensi tersendiri ya. Jadi memang harus andal sekali. Terima kasih Bang Padli. Siap, terima kasih kembali. Mungkin ada dari pertanyaan teman-teman lainnya yang dipersilahkan.
Baik, karena tidak ada yang bertanya kembali, saya tutup saja sesi tanya jawab pada presentasi kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah aktif dalam bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Pak Hasbu. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih ya yang bagi kelompok yang sudah presentasi pada hari ini. Sedikit saya ingin menambahkan mengenai sistem proteksi gitu ya. Jadi pada prinsipnya sistem proteksi ya pada tegangan tinggi secara khusus atau pada sistem tenaga listrik ya secara umum memiliki 3 fungsi ya utama gitu ya. Jadi fungsi yang pertama ya tentu menciptakan keandalan sistem ya, sehingga dengan ada proteksi memungkinkan ketika terjadi gangguan, baik gangguan dari internal ataupun dari eksternal itu bisa diantisipasi. Ya. Sehingga pada prinsipnya bahwa ketika keandalan itu bekerja secara baik gitu ya, maka yang lainnya juga akan berfungsi secara baik. Nah ini artinya kan bahwa sistem proteksinya harus benar-benar dilakukan juga dengan baik, dengan peralatan yang canggih, dengan peralatan yang memang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Ya, nah itu hal yang pertama yang memang menjadi salah satu tujuan dari proteksi. Yang kedua, ya, tentu meminimalisir gitu ya gangguan sehingga tidak merembet ke sistem yang lain. Ya, artinya melokalisir gangguan yang terjadi sehingga gangguan-gangguan ini tidak berdampak pada sistem yang lainnya. Ya, karena kan kita sekali lagi punya sistem interkoneksi sehingga ketika ada gangguan dari satu titik ya, maka itu akan berpengaruh pada titik lain. Nah, oleh karena itu dengan alat proteksi seperti ini gitu ya, yang tadi sudah disebutkan berbagai macam proteksi ya, ada relay, fuse ataupun yang lain sebagainya, CB. Nah, itu bisa melokalisir ya. Ibaratnya kalau tubuh kita misalnya ada yang sakit gitu ya, misalnya di jari kaki kita gitu ya, itu kita lokalisir hanya sekitar jari kaki saja, tidak merembet ke semua bagian tubuh. Nah, listrik pun juga seperti itu. Ketika ada gangguan di sistem misalnya regen 1 gitu ya, maka itu diupayakan dilokalisir. Ya, bagaimana caranya sistem yang mengalami gangguan itu tidak merembet atau tidak mengganggu ke sistem yang lain. Nah, inilah makanya fungsinya proteksi gitu ya. Makanya dalam sistem proteksi itu ada level-levelnya gitu ya, level 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah tentu sistem proteksi itu adalah mengamankan ya. Mengamankan ya tentu keselamatan, baik keselamatan peralatan ya, keselamatan komponen-komponen saluran tegangan tinggi misalnya ya, dan juga keselamatan manusianya sebagai yang mengoperasikannya. Nah, ini penting. Ya, karena kalau misalnya sistem proteksi itu sudah mengarah ke sana, berapa banyak gitu ya peralatan-peralatan yang rusak karena tidak adanya sistem proteksi yang bagus. Dan berapa banyak orang-orang yang meninggal atau orang-orang yang tewas ya karena kecelakaan kerja ya akibat sistem proteksi yang kacau atau sistem proteksi yang tidak memenuhi standar. Nah ini ya, jadi bagaimanapun sebuah proteksi itu ya hal yang paling utama itu adalah keselamatan. K3 gitu ya. Keselamatan alat itu juga penting, tapi lebih penting lagi adalah keselamatan manusia sebagai penggunanya. Ya, karena sekali lagi bahwa bagaimanapun gitu ya, yang namanya sistem itu pasti ada kendala gitu ya, ada masalah dan juga ada kekurangan atau kelemahannya, secanggih apapun itu. Nah, oleh karena itu dengan adanya sistem proteksi gitu ya,
diupayakan ya kegagalan itu dibuat minim, dibuat sekecil apapun. Ya, makanya kan saya sudah katakan bahwa sebuah gangguan itu bisa saja terjadi dengan frekuensi yang banyak, tapi waktu yang sedikit, ya, atau bisa saja gangguan itu frekuensinya sedikit, ya, tapi waktunya lama, gitu. Itu bisa terjadi, ya. Nah, oleh karena itu makanya dalam sistem keandalan itu makanya nanti akan ada SAIDI, SAIFI dan sebagainya gitu ya. Itu menunjukkan sejauh mana sistem keandalan yang ada pada satu sistem tenaga listrik. Nah, oleh karena itu apakah misalnya tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain, apakah dalam satu sistem itu ada gangguan, beberapa gangguan sekaligus? Itu bisa saja terjadi. Kalau seandainya memang sistem yang berjalan itu tidak mampu menahan ketika terjadi gangguan. Tetapi itu tadi bahwa setiap peralatan, setiap proteksi itu pasti ada alat proteksinya. Setiap komponen itu pasti ada alat proteksinya. Sehingga walaupun itu gangguannya terjadi bersamaan, sensitivitas alat yang digunakan itu ya itu bisa bekerja. Ya, kan ada relay jarak, relay arus, relay tegangan atau relay hubung singkat dan sebagainya itu bekerja secara otomatis. Ya, jadi ketika terjadi hubung singkat, relay itu bekerja. Ketika terjadi relay bukol misalnya ya, relay arus atau apa yang lainnya itu bisa langsung bekerja secara efektif dan efisien. Nah, makanya dalam sistem pemeliharaan itu kita perlu mencari alat-alat proteksi yang memang memiliki tingkat keakuratan, sensitivitas, dan juga kecepatan dan ketepatan yang tinggi. Ya, tanpa itu semua, saya pikir sistem yang dibangun itu tidak akan berfungsi secara optimal. Nah, itu ya, saya pikir ya mengenai proteksi ya. Jadi pada prinsipnya ya proteksi ini di samping juga sistem yang dibangun itu benar-benar memiliki kualitas yang bagus ya, karena harus melihat jangka waktu yang panjang, bukan jangka waktu yang sebentar. Karena kalau kita misalnya beli peralatan proteksi tapi jangka waktunya hanya 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun, nah itu nanti akan repot juga gitu ya. Tapi ketika kita memiliki SIM proteksi yang handal dengan jangka waktu yang cukup lama, maka diharapkan sistem yang dibangun itu akan berjalan dengan baik. Ya, jadi jangan sampai dalam 1 tahun itu berganti-ganti peralatan, berganti-ganti SIM alat proteksi dan sebagainya. Nah, ini saya pikir tidak efisien. Ya, makanya dalam pemilihan penentuan alat-alat itu ada kriteria-kriteria tertentu, bagaimana alat ini bekerja, bagaimana alat ini juga bisa berfungsi secara baik, dan yang terpenting juga adalah bagaimana alat ini juga bisa berfungsi secara ekonomis. Artinya dengan harga yang tidak terlalu tinggi, tapi dia fungsinya efektif dan efisien. Nah, itu ya, saya pikir itu saja beberapa tambahan dari saya gitu ya untuk presentasi pertama ini. Ini ada presentasi lagi nggak yang kelompok berikutnya? Setelah ini ada lagi kelompok yang lain? Halo? Kalau lihat di jadwal ada Pak seharusnya. Ada ya? Jadwal. Ya, ada Pak. Ya, oke. Karena kita masih punya waktu kurang lebih 35 menit. Silakan untuk yang kelompok kedua mempresentasikan dan menampilkan PPT-nya. Mudah-mudahan bisa selesai sampai jam 8.40. Silakan.
Oke, dapat info dari KM katanya belum ada kelompok lain yang siap ya untuk presentasi hari ini. Mungkin nanti minggu berikutnya itu akan ada ya kelompok-kelompok yang sudah siap. Jadi saya harapkan ya kita punya perhitungan sekitar 3 atau 4 kali ya. Kemungkinan tanggal 16 minggu depan itu kan libur ya, tanggal merah ya. Jadi apakah nanti kita ganti waktunya ke hari lain? Nanti kita coba cari alternatif ya, karena kalau hari Seninnya itu libur gitu ya. Nah, terus tanggal 23, 30 ya. Itu bisa kita gunakan untuk presentasi berikutnya. Ya, jadi prinsipnya gini. Jadi upayakan sekali lagi bisa saja satu pertemuan itu 2 sampai 3 kelompok gitu ya. Kalau seandainya nanti memang waktunya sudah sangat mepet gitu ya. Karena kan kita perkuliahan itu awal Juni itu sudah selesai gitu ya. Makanya saya harapkan semuanya bisa mengoptimalkan waktu dan bisa berpartisipasi ya semuanya, sehingga tidak ada kelompok yang tidak presentasi ya, khususnya yang mengontrak reguler ya. Kalau yang MBKM mungkin nanti beda lagi lah. Ya, jadi saya harapkan semua bisa memanfaatkan waktu. Nanti tinggal ditentukan saja minggu depan itu siapa saja kelompok yang akan tampil. Silakan Anda atur sendiri gitu ya, nanti dikoordinasi oleh KM sehingga pas pertemuan terakhir itu semuanya sudah tampil ya. Jadi kita tidak perlu lagi nanti menambah-nambah waktu dan sebagainya. Ya, karena kan di spot itu sampai pertemuan 16 ya. Jadi saya pikir nanti diupayakan pertemuan 16 itu sudah atas atau pertemuan terakhir. Nah, lalu apakah model kuliahnya offline atau online? Ya nanti kita lihat. Mungkin untuk minggu-minggu ini karena saya lihat masih banyak yang belum berada di Bandung ya. Ya kita masih toleransi lah. Nah, kemungkinan nanti 1 atau 2 minggu ke depan kalau seandainya Anda semua sudah stay di Bandung ya, ya kita bisa coba kuliah pagi-pagi di kampus. Ya, kebetulan saya ini sudah ada di kampus gitu ya, jadi ya mungkin nanti beda lah suasananya kuliah seperti ini dengan kuliah di dalam kelas. Mungkin suasananya bisa lebih dinamis ya, lebih efektif dan juga dialognya atau diskusinya itu akan lebih menarik. Ya, jadi saya pikir itu ya, tolong bagi yang belum tampil itu mempersiapkan diri ya. Jadi silakan aja atur-atur saja siapa yang sudah siap itu nanti yang akan bisa tampil duluan. Tinggal nanti dikoordinasi oleh KM ya. Minggu depan siapa, minggu berikutnya siapa dan sebagainya. Dan sekali lagi jangan sampai ada kelompok yang tidak tampil. Karena nanti resikonya nilainya tidak akan optimal. Oke, saya pikir itu saja untuk pertemuan hari ini. Kalau memang tidak ada lagi yang kelompok yang tampil, kita cukupkan saja. Dan sekali lagi karena masih suasana Lebaran ya, bagi yang baru bergabung, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur sehingga nanti bisa bertemu ya, baik di offline maupun di pembelajaran secara online seperti ini. Ya, jadi tolong bagi yang tidak hadir hari ini atau belum mendapat informasi dari saya, tolong disampaikan. Jadi meskipun misalnya Anda kelompok, ya, tapi Anda tidak tampil gitu ya pada saatnya karena ada satu lain hal, nah itu tolong kasih tahu. Jadi jangan sampai namanya saja ya di PPT ada atau di kelompok ada, tapi orangnya tidak pernah muncul atau orangnya tidak pernah tampil, bahkan tidak presentasi sedikit pun. Nah itu nanti juga tidak layak mendapat nilai yang optimal ya. Jadi upayakan Anda hadir, Anda presentasi ya, walaupun mungkin hanya 30
3-5 menit ya, itu yang penting Anda bagi-bagi kesempatan yang lain, bisa mempresentasikan atau bisa menjawab dan lain sebagainya. Dan yang lain saya pikir juga bisa memberikan tambahan, bisa memberikan argumentasi, dan bisa memberikan masukan ya terhadap materi presentasi yang dibawakan oleh teman Anda. Ya, nanti absennya silakan nanti di ini kalau Raras ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, minal izin, sedayanya. Ya, sama-sama.